Pada tahun 2020 yang lalu, Mnet pernah membuat sebuah program survival show bernama Island, yang menghadirkan beberapa cowok berbakat dan akan memperebutkan 7 tempat untuk debut sebagai sebuah grup yaitu ENHYPEN. Pasti banyak di antara kalian yang menjagokan idola kalian masing-masing dan berharap kalau idola yang kalian dukung tersebut akan debut. Tapi yang namanya kompetisi ya, ada yang menang, ada juga yang kalah. 7 pemenang terpilih dalam ajang ini dikontrak oleh Believe Lab dan Big Hit Entertainment lalu berkarir bersama dengan ENHYPEN. Dan kontestan lainnya yang kurang beruntung tetap melanjutkan karir mereka masing-masing sebagai seorang idol, aktor, dan juga karir lainnya. Daniel sebagai salah satu mantan kontestan di Island ini tiba-tiba muncul ke publik dan bikin para netizen heboh. Kemunculan kontestan termuda itu langsung menjadi topik pembicaraan hangat para netizen. Banyak dari para netizen yang mengaku kaget dengan perubahan Daniel yang begitu drastis. Mengingat pada saat pertama kali muncul di program Island tersebut, Daniel masih terlihat seperti layaknya seorang anak-anak. Kehebohan ini dimulai usai netizen menemukan adanya akun Instagram baru yang diduga milik Daniel. Para netizen pun akhirnya menebak-nebak apakah akun tersebut benar-benar milik Daniel yang dulu pernah jadi kontestan Island atau bukan. Setelah semua rasa penasaran netizen ini jadi ramai di forum komunitas online dan juga media sosial, akun tersebut pun akhirnya memposting sebuah foto, di mana foto yang diposting itu adalah benar-benar foto Daniel Island. Melihat hal tersebut, para netizen pun merasa kaget karena Daniel akhirnya muncul setelah 3 tahun dirinya menghilang. Kemunculan Daniel ini tentu saja membuat banyak penggemar yang pernah mendukungnya di Island dulu merasa senang. Bukan cuma karena kemunculannya di Instagram secara tiba-tiba, tapi yang juga membuat para penggemarnya semakin histeris adalah perubahan Daniel yang sangat berbeda. Para penggemar mengaku kalau dulu mereka mengenal Daniel yang masih anak-anak dan juga imut, tapi sekarang mereka hampir nggak mengenali salah satu peserta Island ini. Karena Daniel sekarang terlihat jauh lebih dewasa dan lebih ganteng tentunya. Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari yang lalu, Yeonjun TXT kembali memperlihatkan aksi panggung spesialnya di Golden Disc Award 2024 yang digelar di Jakarta. Yeonjun tiba-tiba kejutkan para penggemar karena membawakan lagu Guilty milik Taemin SHINee. Lagu ini tentu saja sangat melekat dengan image Taemin yang sangat seksi, tapi Yeonjun gak mau kalah. Dia berhasil membawakan lagu Guilty ini dengan versinya sampai menuai banyak pujian dari para netizen. Walaupun penampilan Yeonjun saat itu menjadi viral dan trending di X atau Twitter, oknum penggemar Taemin ternyata nggak terima dengan penampilan Yeonjun yang telah membawakan lagu idola mereka tersebut dengan berbagai alasan. Ada oknum fans Taemin yang bilang kalau Yeonjun ingin merebut lagu Guilty ini dari idola mereka. Terus ada juga yang bilang kalau Yeonjun terlalu lancang karena berani mengcover Guilty di panggung megah sebelum Taemin dan itu merupakan sesuatu yang salah. Kritikan itu langsung memancing dan juga menuai beragam reaksi dari para netizen. Netizen lalu membandingkannya dengan lagu yang belum pernah dibawakan oleh penyanyi asli di panggung megah, tapi telah di-cover oleh idola lain. Misalnya lagu 3D milik Jungkook BTS yang pernah di-cover oleh Yeonjun, dan lagu You and Me milik Jennie Blackpink yang pernah di-cover oleh Yoona ITZY. Cover yang dibawakan oleh Yeonjun dan Yoona tersebut justru mendapatkan reaksi yang sangat bagus dari para penggemar BTS dan juga Blackpink. Terus ada fans Taemin yang mengatakan kalau para idola yang melakukan dance challenge lagu Guilty ini harus menuliskan kredit di setiap video mereka. Oknum fans Taemin ini bahkan mereport video idola yang melakukan dance cover yang tanpa memberikan tagar nama penyanyi aslinya. Dan sayangnya imbas dari keributan ini nggak berhenti begitu saja, tapi malah merembet kemana-mana. Baru-baru ini, seorang OP kembali membahas konsep album Guilty Taemin yang dituduh menjiplak konsep album Layover milik V-BTS. Konsep yang disebut hasil jiplakan itu adalah desain album Taemin yang saat adegan mengapung di air, desain kemasan album yang menggunakan kotak, serta bagian piringan CD yang ada tulisan tangannya. Kehadiran Zayan sebagai salah satu member zodiak menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia K-pop. Seperti yang kita tahu ya, kalau akhir-akhir ini, industri hiburan Korea berlomba-lomba menghadirkan idol dari berbagai negara yang berbeda yang digabungkan dalam satu grup.
Tujuannya adalah untuk menjangkau pangsa pasar K-pop secara global dan juga untuk menjaring bakat-bakat terpendam yang masih tersebar di seluruh dunia. Seolah menjadi warna baru dalam dunia musik Korea, tapi nggak jarang pula kalau kemunculan member non-Korea ini sering menimbulkan beragam pro dan kontra. Seperti Zayan salah satunya. Akhir-akhir ini nama Zayan terus dibicarakan oleh para penikmat musik K-pop di tanah air. Salah satu yang sering disorot adalah kepercayaan yang dianut oleh Zayan sebagai seorang muslim. Gak ada salahnya sih penggemar merasa bangga kalau mereka punya idola baru yang berasal dari Indonesia sekaligus beragama Islam. Tapi sayangnya embel-embel agama ini justru bisa menjadi sebuah masalah dan berbahaya buat karir Zayan ke depannya. Baru-baru ini seorang OP di akun X atau Twitter membahas tentang hal tersebut. Dia mengaku kalau dia merasa sangat muak dengan para penggemar dan ingin Zayan berkarir sebagai seorang idol tanpa embel-embel agamanya. Beberapa kali Zodiac diketahui melakukan live untuk menyapa para penggemarnya dan komentar tentang pertanyaan waktu sholat Zayan menjadi lebih dominan dibandingkan dengan pertanyaan tentang kegiatannya yang lain. Hal itu lantas membuat seorang OP menyuarakan rasa muaknya, lalu menginginkan agar para penggemar Zayan dari Indonesia untuk berhenti mempertanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama idol tersebut. Bukan tanpa alasan ya, Korea Selatan sendiri dikenal sebagai negara yang minoritas Islam dan bahkan perihal agama adalah hal yang sangat sensitif untuk dibahas di sana. Sehingga OP ini memberikan pandangan serta dampak yang akan dihadapi oleh Zayan kalau agamanya terus disorot dan diperbincangkan saat mereka sedang live. OP ini lalu membeberkan secara lengkap dampaknya serta pandangan masyarakat Korea terhadap agama Islam yang merupakan agama Zayan. Beberapa oknum dan kelompok di sana bahkan anti terhadap Islam karena segala hal yang berhubungan dengan agama memang sangat sensitif untuk dibahas di sana, tulis OP tersebut. Kalau agama Zayan terus disorot dan merembet kemana-mana, kedepannya akan memberikan dampak yang gak baik bagi Zayan. Agama tentu saja menjadi bagian dari privasi sehingga sebaiknya gak diumbar ke ruang publik, termasuk pertanyaan tentang sholat yang merupakan kewajiban Zayan sebagai seorang muslim. Walaupun berniat baik untuk mengingatkan, tapi hal tersebut akan jadi sensitif. Apalagi ditanyakan saat Zayan sedang live dengan member zodiak lain yang jelas-jelas bukan beragama muslim. Di sisi lain, Zayan tentu akan merasa risih dan gak enak karena selalu dihadapkan dengan pertanyaan yang sama dan selalu berhubungan dengan agamanya. Hal ini tentu juga akan membuat member zodiak lain merasa gak nyaman karena saat sedang live dengan member yang lengkap, penggemar pasti akan selalu menjadikan Zayan sebagai center of view dengan kembali menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang, yaitu tentang agama dan tentang sudah atau belumnya Zayan melaksanakan sholat 5 waktu, tulis netizen lainnya.